Pada saat saya mendengar bahwa ada kata siswa yang nakal di situ. Nah, di situ ada semacam hal yang menarik yang menurut saya bagi pendidikan ini agak melenceng ya. Contoh saya secara pribadi aja dulu memandang militer itu suatu yang suatu yang disiplin, yang seram, kemudian yang tegas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu dalam konteks pengembangan kreativitas siswa, kira-kira itu menurut kacamata Haji Diki, kira-kira dapat menghambat atau gimana itu? Ikutan tren yang semi militeristik, ya sudah jangan dicap nakal saja ya. Kalau memang misalkan ada ekskul misalkan kayak gitu kan, sekarang ada pramuka misalkan yang semi militeristik atau ada ekskul-ekskul lain yang juga ada pendidikan semi militeristik. Nah, justru seperti itulah. Jadi jangan ada cap nakal, karena kalau ada cap nakal di situ melawan orang tua dan lain sebagainya, ada yang namanya reduksi education. Jadi ada residu education. Jadi ada ada sampahnya gitu. Sampahnya ini yang akan menjadi cap bahwa anak-anak itu dia alumni barak, bisa alumni barak. Selamat datang kembali di podcast Darah Juang episode kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi. Terutama kita akan mendalami soal kebijakan Gubernur Deddy soal siswa nakal yang dikirim ke barak. Apakah kebijakan tersebut bisa menumpulkan kreativitas siswa? Pemirsa sekalian, telah hadir di hadapan kita semua sahabat lama saya, sahabat Diki Hasrul Watoni. Apa kabar sahabat Diki? Baik. Ya, baik. Sahabat Diki, akhir-akhir ini kesibukan lagi apa nih? Ya, sudah lama tidak berjumpa ya Pak Haidar. Kesibukan selain daripada kuliah, tentunya saya juga aktif berorganisasi. Di sela-sela mengerjakan penelitian tesis, ya paling sedikit-sedikit lah berkumpul dengan aktivis-aktivis organisasi. Oke, mantap sekali ya Haji Diki. Haji, kalau boleh tahu ini S2-nya atau ya S2-nya itu mengambil apa nih? Dan kuliah di mana? Saya S2 sekarang mengambil jurusan pengembangan kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia. Sorry, pengembangan kurikulum? Ya, pengembangan kurikulum. Oke. Berarti mungkin sedikit banyak melihat atau mendalami soal ini, soal kebijakan Gubernur Deddy ini. Ya, saya juga mendengar kebijakan-kebijakan daripada Gubernur Deddy Mulyadi yang menyinggung soal pendidikan, terutama akhir-akhir ini yang pada awal-awal Mei ini dia menyebutkan bahwa siswa-siswa yang nakal ini akan dibawa ke barak militer. Sebetulnya pas awal saya mendengar hal tersebut itu seperti biasa saja ya, karena akhir-akhir ini memang semi militer agak tren. Militer agak tren. Iya, ya. Tapi pada saat saya mendengar bahwa ada kata siswa yang nakal di situ, nah di situ ada semacam hal yang menarik yang menurut saya bagi pendidikan ini agak melenceng ya. Melenceng, agak melenceng. Nah, kalau boleh mendalami dia agak melenceng itu. Nah, dalam kacamata Haji Diki gitu ya, karena sahabat-sahabat pemirsa saya bisanya memanggil sahabat Diki ini dengan panggilan Haji Diki. Oke, Haji Diki. Kata melenceng di situ saya ingin mendalami di dalamnya. Melencengnya dalam segi apa? Kita bisa lihat ya Pak Haidar, kalau misalkan pendidikan semi militer ini memang di negara-negara lain juga ada yang istilahnya yang menggunakan pendidikan semi militer. Contohnya misalkan di Amerika dan Cina. Namun keduanya itu, kalau kita lihat Amerika dan Cina itu sifatnya adalah membantu siswa-siswa agar mereka itu bisa berdisiplin dan
membantu agar apa istilahnya pendidikan secara akademisnya itu dapat dilaksanakan sesuai waktu gitu. Nah, kalau kita melihat kebijakan dari Deddy Mulyadi ini, pertama yang mesti di garis bawahi adalah adanya siswa yang nakal atau bahkan Pak Gubernur ini menyebutkan bahwa siswa-siswa yang balapan motor, terus siswa-siswa yang apa istilahnya melawan kepada orang tua, maka akan dibawa ke barak. Nah, indikator-indikator daripada hal-hal tersebut ini menjadi tidak terbatas gitu. Istilahnya nakal ini nakal yang seperti apa gitu. Juga ada yang kita bisa melihat bahwa nakal itu bukannya memang semua orang atau anak muda ini memang dari sisi perkembangan psikologis memang sudah apa pada masa nakalnya gitu. Nah, itulah yang menjadikan bahwa secara perspektif psikologi ini sedikit melenceng. Oke. Karena gini, tentu kita pernah ada dalam fase itu. Fase yang kata Haji Diki tadi disebut dengan fase kenakalan atau fase lagi lucu-lucunya mungkin ya. Loncat pagar dan lain sebagainya. Kita semua pernah ada dalam fase itu. Tapi kemudian ketika dihadapkan dengan solusinya adalah dikirimkan ke militer. Contoh saya secara pribadi aja dulu memandang militer itu suatu yang disiplin, yang seram, kemudian yang tegas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu dalam konteks pengembangan kreativitas siswa, kira-kira itu menurut kacamata Haji Diki, kira-kira dapat menghambat atau gimana itu? Bicara mengenai pendidikan, tentu kita tidak bisa melepaskan dari bicara mengenai kurikulum, Pak. Jadi apa yang menjadi istilahnya lintasan dari pendidikan itu adalah kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu ada beberapa landasan. Yang pertama itu adalah landasan filosofis, terus yang kedua landasan psikologis. Nah, yang menjadi titik benang merah antara isu ini dengan pendidikan adalah landasan psikologi. Kita tahu bahwa menurut perspektif psikologi itu bahwa anak muda itu ada pada istilahnya kalau para psikolog itu menyebutkan bahwa anak muda itu ada kebutuhan untuk menyampaikan ekspresi. Nah, disitulah kebutuhan untuk menyampaikan ekspresi ini adalah bidang-bidang psikologis yang tentunya kalau misalkan kita sandingkan dengan hal-hal yang berbentuk militeristik, justru ada kecenderungan itu dapat menghambat karena kita tahu bahwa kesepakatan antara siswa dan pihak-pihak yang berwenang dalam memasukkan siswa ini ke pendidikan militer itu kan tidak atas kesepakatan siswanya tetapi kesepakatan orang tuanya. Kita juga tidak bisa menyimpulkan ketika orang tuanya sepakat apakah itu baik untuk siswanya ataupun tidak. Maka dalam landasan psikologis kurikulumnya itu saya kira ini agak gimana ya menyebutkannya ya, agak miss. Iya, agak miss gitu. Agak miss meskipun memang tujuannya itu baik ya. Misalkan tujuannya itu memang karena ingin menghindarkan daripada kekerasan-kekerasan dari kenakalan remaja. Tapi tujuan yang baik tanpa ilmu juga kadang-kadang kita tidak tahu ke depannya karena kalau berbicara mengenai pendidikan khususnya kurikulum kita kan ada 4 komponen, Pak. Ada tujuan, terus kemudian ada konten, strategi, sama evaluasi. Nah, apa yang menjamin pola pendidikan semi militeristik ini? Bagaimana konten yang diberikannya, bagaimana strategi di sana, terus kemudian bagaimana evaluasi di sana, agar siswa itu dapat memiliki sikap yang baik. Tidak ada yang menjamin hal-hal seperti itu.
Oke, sahabat Diki, melihat fenomena kebijakan ini, kemudian juga kita komparasikan dengan arah pendidikan nasional. Nah, kira-kira kebijakan ini searah atau gimana dengan arah kebijakan pendidikan nasional? Ya, ini menarik, Pak. Karena dalam kajian kurikulum juga sempat dibahas atau erat dibahas bahwa biasanya itu ganti menteri ganti kurikulum. Ya. Nah, sekarang juga Prof Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah mengutarakan atau menggarisbawahi, memberikan tagline kepada pendidikan dasar dan menengah itu bahwa arah dari pendidikan sekarang itu adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mindful learning, terus kemudian ada joyful learning, dan juga ada contextual learning. Beberapa di antaranya yang berkaitan dengan isu semi militeristik ini adalah joyful learning. Joyful learning itu kalau kita gunakan dalam bahasa sehari-hari itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Siapa yang akan menjamin pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan arahan Pak Menteri ini? Kalau para siswa ini dibawa ke barak militer kira-kira itu. Itu poinnya, Pak. Jadi kurang lebih makanya kalau saya tidak salah, Pak Menteri juga memang mengenai isu ini agak kurang dapat berbicara mengenai isu ini karena mungkin itu tadi ya. Iya. Karena wacana soal siswa di barak siswa dalam tanda kutip bermasalah itu pertama kali diutarakan kira-kira itu di Cirebon pada waktu itu. Sekitar 2 bulan yang lalu lah. Di Cirebon waktu kalau nggak salah waktu hari ulang tahun Kabupaten Cirebon. Jadi Kang Deddy mengutarakan hal itu. Kemudian akhir-akhir ini kita lihat sudah mulai diterapkan di Purwakarta, kemudian baru kemarin di Sumedang, kemudian dan beberapa kabupaten kota yang lainnya. Haji Diki, melihat beberapa berita tersebut kan berarti sudah ada siswa yang sudah dibarakkan nih. Nah, melihat hal itu, melihat dari berita, kemudian dari obrolan-obrolan di media sosial, apa insight yang diterima Haji Diki? Ya, memang sudah ada beberapa siswa yang sudah menjalani program ini dan bagaimana kira-kira tanggapannya gitu ya. Kalau dari saya sendiri itu ada yang harus diperhatikan dalam program ini, terutama yaitu peran daripada psikolog. Karena kalau dalam proses pendidikan atau implementasi pendidikan itu ada beberapa sektor yang mesti terlibat dalam jalannya pendidikan. Yang pertama adalah guru, orang tua, terus kemudian pengembang kurikulum dan juga stakeholder yang lain. Nah, daripada jalannya program pendidikan semi militeristik ini tentunya adalah bagaimana peran-peran daripada organ-organ atau peran daripada orang-orang yang terlibat dalam jalannya kurikulum ini harus diawasi dengan transparan gitu, karena inilah yang menjadi aspek kemajuan daripada pendidikan. Oke, sahabat Diki, tadi misalnya disampaikan bahwa dari mulai negara mana saja yang kemudian sudah menerapkan kebijakan serupa walaupun esensinya itu berbeda ya, kira-kira gitu tadi aja. Kemudian juga landasan filosofis, kemudian juga komponen-komponen apa aja yang harus ada dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Dalam
apa namanya konteks hari ini karena kan berbagai macam pengaruh baik itu dari dalam siswa tersendiri maupun dari luar, pengaruh entah itu gadget, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Selain konteks bahwa selain wacana atau kebijakan bahwa siswa ini harus dibawa ke barak militer, nah kira-kira dalam ada ide lain nggak kira-kira selain dibawa ke barak militer ini? Ya. Ada solusi lain nggak untuk menghadapi keadaan siswa kita yang luar biasa ini? Ya, ini menarik Pak. Jadi kalau kita kembali lagi kepada landasan daripada pengembangan kurikulum yang terdiri dari landasan filosofis, psikologis, kemudian historis dan sosiologis, kita bisa mengacu pada landasan historis ya pertama-tama. Kalau misalkan kita mengacu pada landasan historis, pendidikan yang sifatnya bekerja sama dengan pihak lain itu mulai terjadi pada era kolonial. Jadi pada waktu itu memang pendidikan yang di sekolah itu bekerja sama dengan aspek pendidikan keagamaan. Nah di situ memang ada jadi instansi sekolah itu tidak hanya berdiri sendiri sebagai sebagai yang bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan atau memajukan kognitif pengetahuan siswa. Jadi pihak sekolah juga bisa terlibat atau mungkin harus terlibat dengan instansi-instansi yang lain untuk memajukan siswa agar siswa ini dapat berkembang. Terus kemudian yang kedua adalah yang paling mungkin yang menarik menurut saya adalah landasan sosiologis, bahwa di sekolah ini siswa tidak hanya mendapatkan materi, tetapi pengalaman-pengalaman siswa yang terjadi dalam sekolah ini jauh daripada atau lebih luas daripada materi yang didapat. Misalkan siswa itu ketika masuk mulai gerbang sekolah itu dia berpapasan dengan Pasatpam misalkan Pak ya. Nah, seorang satpam itu sebetulnya memberikan atau berpengaruh terhadap pendidikan siswa dari mulai di situ sampai siswa ini ke kantin, sampai siswa ini misalkan melihat tembok-temboknya, sampai bahkan fasilitas-fasilitas, terus petugas kebersihan, sampai hingga pulang gitu. Nah, aktivitas-aktivitas di sekolah di luar materi ketika siswa bertemu dengan guru, bertatapan dengan bor misalkan. Nah, di luar semua itu, kalau kita lebih dalam studi kurikulumnya itu namanya ada kurikulum yang terencana dan kurikulum yang tidak terencana. Nah, di sini menurut saya yang kurang dalam dunia pendidikan kita kali ini, yaitu dalam kurikulum yang tidak terencana. Kalau kurikulum yang terencana memang idenya itu, idealnya itu memang seperti itu, seperti yang dibicarakan oleh Pak Menteri, deep learning dan lain sebagainya. Tapi yang tidak terencana ini yang menjadi suasana atmosfer lingkungan sekolah. Nah, di sini yang bisa kita upayakan agar siswa-siswa ini agak sedikit jauh lah atau menjauh daripada lingkungan yang negatif. Misalkan dari mulai berpapasan dengan satpam atau dari mulai di gerbang sekolah ada slogan-slogan yang misalkan bersih itu indah kayak gitu ya. Bersih itu indah kayak gitu atau jauhi geng motor lah misalkan. Iya gitu ya, yang kayak gitu-gitu itu harus diupayakan agar pengalaman-pengalaman yang didapat siswa tidak hanya yang sifatnya itu formal di kelas, tapi ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya lebih ke afektif atau sikap gitu. Juga daripada istilahnya yang terlibat dalam pendidikan siswa ini tadi ya, saya juga menyebutkan bahwa tidak hanya guru ataupun kepala sekolah, tapi juga dari mulai dari mulai kantin sekolah, dari mulai istilahnya orang tua gitu. Nah, bahkan kalau misalkan kita evaluasi
ke arah yang lebih modern. Istilahnya kalau dalam studi kurikulum itu illuminative evaluation. Nah, di situ kita bisa mendapat bahwa kita ini harus mencari informasi bahkan dari apa istilahnya, dari luar atau dari beberapa informan yang terlibat gitu. Misalkan kalau kita lihat geng motor ini, nah kalau siswanya ini yang menjadi korban dari geng motor, yang di pendidikan semi militeriskan, yang didisiplinkan lah, biar kita gampang, berarti ada yang namanya kita itu menyerah gitu. Kalau saya gitu membacanya berarti semua stakeholder ini menyerah sehingga yang ditreatment adalah siswanya gitu. Nah, kalau kita evaluasi, sama-sama evaluasi di sini mulai dari organisasi masyarakat misalkan dan lain sebagainya, kita ini harus bersama-sama memberikan setidaknya kurikulum yang tidak terencana atau memberikan suasana-suasana yang positif agar siswa ini bisa berkembang gitu. Karena gini Pak, kalau saya lihatnya karena ini anak-anak ya, anak-anak itu kan masih bisa dibina lah istilahnya. Jadi justru apa kreativitasnya itu yang perlu disalurkan gitu kalau saya lihatnya. Misalkan kalau yang vandalisme atau yang suka apa namanya pakai apa itu? Pakai pilok gitu. Gitu nah, mungkin itu dia ada kecerdasan yang namanya kecerdasan ini visual gitu. Karena kecerdasan juga tidak mesti melulu pintar matematika atau diam di bangku. Istilahnya kalau bahasa Indonesia sidakep gitu, enggak seperti itu, tapi ada kecerdasan yang lain yang mesti juga harus dikembangkan. Berarti dalam catatan bahwa memang apa namanya kurikulum yang tidak terencana tadi, kurikulum tidak terencana atau apa hidden kurikulum gitu, ya. Atau hidden kurikulum itu emang benar-benar sangat sepowerful itu sehingga membentuk siswa. Iya. Jadi memang di samping kurikulum yang formal itu ya hidden kurikulum yang tadi adalah sebuah kondisi yang memang membentuk siswa. Jadi memang ini harus diupayakan agar kurikulum yang terencana ataupun yang hidden kurikulum juga dapat berjalan selaras sehingga masalah-masalah sosial seperti ini bisa terselesaikan. Karena masalah-masalah sosial seperti ini Pak, kalau saya lihatnya ini tidak siswa yang pintar tidak melihat, misalkan siswa yang pintar matematika tidak akan mungkin melawan orang tua. Nah, saya tidak melihat korelasinya gitu. Jadi ini bukan masalah pengetahuan. Misalnya siswa yang pintar fisika tidak ikutan geng motor, tapi ini justru masalah yang sifatnya sosial. Jadi kurikulum yang tidak terencana ini yang justru bertanggung jawab terhadap fenomena-fenomena sosiologis di kalangan siswa. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, dalam pandangan siswa ini semua stakeholder itu harus terlibat di dalamnya. Misalnya tadi kurikulum ideal formal. Di mana di dalamnya ada kurikulum yang yang hidden kurikulum, kemudian ada satu lagi tadi yang ideal. Kurikulum formal dan kurikulum yang hidden itu ditata sedemikian rupa sehingga sekolah itu menjadi benar-benar dalam tanda kutip sekolah. Dari sisi mata pelajaran, dari sisi keilmuannya kemudian dari sisi akhlaknya pun juga terdidik di situ. Kira-kira gitu Haji Diki? Iya gitu. Soalnya kalau misalkan kita lihat sekarang kebijakan yang justru siswa yang nakal ini, dalam artian mungkin kalau kita bilang yang lebih sopannya ini siswa yang sikapnya belum terbina misalkan, justru dialihkan kepada barak militer. Nah di situ peran sekolah yang istilahnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan suasana sekolah, suasana pembelajaran agar lebih
menyongsong atau istilahnya mencetak siswa-siswa yang bersikap baik gitu. Itu terdegradasi kalau menurut saya, karena ya sudah istilahnya nantinya ini akan menjadikan sekolah ini kalau ada yang nakal dibawa gitu ke tentara gitu. Jadi istilahnya justru kekuatan sekolah yang memang sudah lama tereduksi, kayak misalkan ada isu HAM dan lain sebagainya kepada guru dan lain sebagainya, sekarang malah ditambah lagi gitu. Untuk siswa-siswa yang nakal, sekolah tidak dapat memperbaikinya gitu. Nah, di situ. Iya. Oke. Baik, sahabat podcast Darah Juang, tadi sudah membicarakan soal analisisnya gimana, gimana kebijakan ini terbentuk, kemudian juga di negara lain terjadinya gimana, kemudian landasan-landasan filosofi historis dan lain sebagainya, kemudian sampai juga kepada rekomendasi ya. Berarti kira-kira rekomendasinya kita harus kembali lagi memperbaiki sekolah kita harus kembali lagi menyempurnakan sekolah kita supaya menjadi benar-benar dalam tanda kutip sekolah. Kira-kira gitu ya. Iya, dan juga kalau misalkan mau ikutan tren yang semi militeristik, ya sudah jangan dicap nakal saja ya. Kalau memang misalkan ada ekskul misalkan kayak gitu kan, sekarang ada pramuka misalkan yang semi militeristik, atau ada ekskul-ekskul lain yang juga ada pendidikan semi militeristik. Nah, justru seperti itulah. Jadi jangan ada cap nakal, karena kalau ada cap nakal di situ melawan orang tua dan lain sebagainya, ada yang namanya reduksi education. Jadi ada residu education. Jadi ada ada sampahnya gitu. Sampahnya ini yang akan menjadi cap bahwa anak-anak itu dia alumni barak, alumni barak. Dan itu bakal melekat di siswa itu. Iya, khawatirnya seperti itu. Jadi ada pemulihannya itu nantinya. Kalau dicap seperti itu harus tidak ada jaminan bahwa siswa itu akan pulih gitu. Oke. Berarti akan berpengaruh di psikologinya, kemudian juga tingkat kepercayaan dirinya juga akan berkurang berarti ya, kira-kira gitu. Baik, sahabat Diki, kira-kira terakhir ini ya, pesan, kesan, atau mungkin boleh dibilang closing statement dari apa yang kita diskusikan pada kali ini, untuk para pemirsa juga untuk para pemangku kebijakan, untuk sekolah-sekolah kita yang mungkin di luar sana ingin terus berkembang. Kira-kira apa ini ya pesan-pesannya? Saya kira untuk memajukan pendidikan yang bermutu atau yang sesuai dengan yang dicita-citakan itu perlu istilahnya kebersamaan ya. Perlu kebersamaan dari semua pemangku kebijakan, terutama daripada para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat gitu, atau istilahnya gubernur lah, sebutlah misalnya gubernur dan yang memiliki kewenangan, terus kemudian dari kepada kepala sekolahnya, guru, orang tua, pengembang kurikulum. Kita harus berupaya bersama-sama agar sekolah ini dapat tidak hanya mengembangkan kognitif saja, tapi dari sisi akhlak, dari sisi kepribadian juga bisa mencetak generasi-generasi yang unggul. Seperti itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa podcast Darah Juang, Suara Mahasiswa Merdeka. Demikian sesi diskusi kita pada episode 2 podcast Darah Juang. Tetap kritis, tetap kritis dalam menyikapi segala macam isu kebijakan yang dihasilkan atau yang dibicarakan di luar sana. Saya host podcast Darah Juang pada episode kali ini, juga rekan saya, sahabat saya Diki. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.